Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ayo teman-teman, tengoklah, perhatikanlah. Lihat, saksikan sendiri. Bagaimana Anda menemukan diri Anda itu berseberangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai utusan. Tapi kalian merubah dan membelokkannya sebagai Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat HK yang ada di channel YouTube Zulkifli 15, Barakallah, dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih Anda sudah memeriahkan live kita malam ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung. Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus, maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan, harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Oke, itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah menyatakan itu dalam Alkitab, semuanya. Di mana Yesus mengatakan? Ya, Kalau hidup dia adalah Tuhan, dia adalah kekal, banyaklah. Di mana itu? Hidup kekal, bang. Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar, itu tujuannya untuk hidup kekal, bang. Berarti kamu. Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah manusia itu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? Percaya dong. Ya udah. Percaya. Berarti lu hidup kekal percaya hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya, saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen nggak? Lah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percaya aja. Ya udah. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah mabuk. Banyak. Menurut agama Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitab tertulis. Kau percaya? Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Cuman jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu, agamaku. Ya, di agamamu Yesus agamamu. Emosi dia. Di agamamu Yesus. Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain kau tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuma bertanya. Agama menurut Yesus.
Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, Bahlul. Menurutmu? Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah. Enggak, kau agama Udah Kristen kau tidur aja di neraka sana. Enggak, agama Kristen enggak Kamu kau. di neraka aja tidur sana. Kamu di neraka aja tidur sana. Gak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis. Jangan kau nangis. Kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu. Saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Gak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya nggak usah kau naik ke sini. Nggak usah kau naik ke sini. Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Guru mengajar tanpa buku, murid yang membaca. Guru menjelaskan, sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri, gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Hah? Kau bingung kan? Loh kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Hanya dengan satu data itu aja. Imanku hancur lebur. Ternyata hidup kekal itu yang aku sesuai dengan yang Yesus ajar. Oke. Dan mengenal dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Demikian juga di dalam kitab saudara ada tertulis hal yang sama. Hidup kekal diperoleh oleh murid Yesus dengan cara mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Selamat malam. Buka kamera. Nah, Ya, Antikristus malam. Buka. Malam apa Antikristus, kabar? buka Apa kabar kameranya. Antum apa kabar? Ana antum. Hai. Hal anta mahirun bil lugatil Arabiyah. Oh, saya nggak paham, saya hanya bagi bagian-bagian yang saya pahami aja. Oke, Makanya nggak usah tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Nusantara, Islam? bro. Ini Nusantara, bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Saya pakai. Pakai ya? Nanti saya fotokan. Oh iya. Kita fotokan. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya, enggak. Iya, saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Iya. Paulus kan? Temanya bagaimana? Paulus kan begitu. Salah. Paulus kan Pengikut begitu. Salah. Paulus Salah. mengajarkan. Salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah, Dalilnya bro. ada. Salah, bro. Dalilnya Kita ada. bukan pengikut Paulus. Lalu? Yesus itu kepala. Coba Kalau kamu kita tunjukkan. mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh Yesus manusia. itu kepala gereja. Iya, Dialah mana kepala. ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Ada narasi antum. Salah. Iya dong. Narasi antum. Sekarang Perlu hidup dikoreksi. kekal. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Pernyataanmu sudah salah. Baca dulu ayatnya. Menurut Baca ayatnya.
Baca dalilnya. Dalilnya kita Silakan. baca. Oke. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong, jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan, perhatikan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Gitu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Paham itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab. Bahlul kami kitab. ini, Bahlul kami kitab, ini ahlul kitab atau ahli kitab. Kami itu kami. Bahlul kitab. Kami itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya kamu mau biarkan saya ngomong. Oke, silakan. Saya ngomong, boleh? Silakan. Oke. Ketika Yesus mengatakan mereka di Yohanes mereka yang mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? Coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi ada kata mereka. Enggak, saya mau tanya. Mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam. Anak ayam. Kau turun di bawah. Biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong. Ilmu nggak ada. Katanya tidak ada kata mereka. Mau acting, pansos, ilmu secuil. Aku datang di komalmu, kau kayak kucing. Naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, meow. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu. Macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus kau suruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia. Nggak malu. Begitu dia temukan mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara Feyunus, selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka. Silakan. Kalah katanya, dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan, kalah katanya. Kok nggak lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya? Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible. Tampilan aja so paten.
Kok nggak malu? Hah? Kau mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Bah, tak ada malumu. Udah nipu. Kau katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Kau bilang samamu yang S7 kau sudah hari di sini. S7 teologi. Kau suruh hadapi saya. Kamu lihat bagaimana dia kubuat jadi bubur. Halo. Selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Suma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa. Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Mau sok tampil di depan orang banyak, mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini, manusia yang lahir dari Anus, si Bahlul, sok jagoan. Kau belajar dulu ITG, kau belajar 2000 tahun dulu Bible, baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmu, biar ku ludai lagi mulutmu kayak itu hari. Belum juga. Halo saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Katolik, Dari Medan. Protestan. Protestan. Oke. Iya Pak. Coba nanti kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan apa? Menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam Yohanes Itu kalau menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih kalau itu Tuhan dan juga Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, minta maaf duluan. Saya sih Iya. jemaat biasa. Dan saya Bagus penting. itu. Iya. Ya, justru bagus kalau jemaat biasa Tapi nggak salah. daripada Saya sampaikan pemahaman nih kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu Tuhan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya Itu Tuhan aja. juga? Maaf ya Pak. Saya bertanya sih. Saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan cara berpikir. Karena kita kan punya pikiran. Nah, gini Ya, posisi. yakin Anda punya pikiran, yakin. Nggak mungkin saya bisa live sama Abang kalau saya nggak punya pikiran. Buktinya Anda menyembah manusia. Beda Bang. Nah, Beda. Kalau Anda masalah punya percaya itu pikiran, kan, kalau masalah itu kan Abang nggak percaya, kalau saya percaya. Itu aja beda. ya berarti Anda tidak punya pikiran berarti. Kalau saya nggak punya pikiran apa saya bisa live coba Bang. Nggak usah dulu Bang, santai dulu Bang. Saya Bang ya. Jadi gini Bang, menurut sih kalau saya nengok dari gaya Abang untuk penilaian suatu agama, Abang itu sangat pintar lah. Ya kan? Jadi gini, kalau saya belajar dari gaya Abang, jadi gini posisinya. Apa harus seperti Abang ini ya? Sepintarnya bisa kita tahu hidup yang kekal. Nah, gitu. Apa seperti Abang ini yang bisa dapat yang hidup yang kekal? Gitu dia. Padahal nggak semua seperti Abang gitu. Bakal lebih di bawahnya banyak lagi. Apakah hanya seperti Abang ini kan gitu? Jadi sederhana aja menjawab itu. Ya. Belum ada manusia yang mati kemudian dia bisa menceritakan tentang kehidupan yang dialami di alam sana. Iya. Ya kan ya? Betul. Lalu bagaimana bisa mengetahui tentang kita masuk surga atau kita masuk neraka? Tentu dari kitab yang kita imani. Kan begitu? Iya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh tidak menduakan Allah, mereka itu adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang mukmin. Nah, menurut Yesus,
Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu Kalau kan ada menurut orang, bisa kita lah, paksakan. menurut Yesus, Yesus mengatakan itu, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti mereka tidak mengenal Yesus. Sampai dia tuhankan. Tapi kalau lari ke utusan sih, Pak. Kalau masalah utusan kan banyak utusan. Bahkan Lah Yesus sendiri Ya. apa dia? utusan. Nah, utusan. Kenapa dituhankan? Hah? Ya itu Tuhan. Itu seperti saya. Lah, saya di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Itu di mana? itu Tuhan Pak firman jadi manusia. Ya, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Udahlah Pak. Kalau masalah itu kan cara berpikir masing-masing kan. Lah, loh, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan cara berpikir saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup kekal. Nah, Anda kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anda dapatkan ilmu dari mana itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gini Bang, kalau saya sih gini cara saya sih yang pernah saya dapat. Kayak mana aku bilang ya? Kalau akal sama pikiran saya tidak bisa saya menengok isi hati seseorang. Nah gitu. Pintarnya apapun akal dan pikiran saya tidak bisa menengok isi hati seseorang. Nah gini Bang. Jadi kalau masalah kita percaya siapa Yesus sendiri, saya merasa gini, bahkan saya bersaksi, kenapa saya bisa itu Tuhan saya. Nah, jadi banyak orang bertanya, kok bisa kau tuhankan itu? Saya sekarang nggak tahu karena gitu. Tapi saya bulat dan besar kali bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia Tuhan saya itu. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Ya kalau masalah hidup yang kekal kan Tuhan yang menentukan nanti Pak. Ya kan sudah ditentukan Yesus tadi. Kan dia sudah tentukan hidup kekal itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan? Ya dia utusan juga Pak. Beda gini, kalau utusan seperti Bapak pandang, kalau misalnya gini, si nabi-nabi dahulu pun utusan juga kan Pak. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup kekal atau mau dikenal Tuhan sebagai Tuhan juga? Iya bisa, itulah. Di mana Yesus katakan? Yesus itu firman Pak. Yesus firman. Memang nggak ada masalah itu. Sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Gini Bang, kalau kata Yesus nama, tapi kalau badan sama diri Yesus itu firman. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kejar ini hidup kekal. Hidup kekal itu Yesus dikenal sebagai apa? Kalau masalah kekal itu kan, ya siapa yang percaya kata Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang percaya bisa juga. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Utusan. Utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Kalau Anda percaya mengenal dia sebagai utusan? Karena dia Tuhan juga. Gini Bang. Berarti Anda tidak mengenal dia. Mengenal dia. Jadi gini Bang, ini apa? Ini Anda kenal sebagai apa? HP. Terus handphone, ya. Kenapa Anda mengatakan itu HP dan itu juga adalah pisang? Salah itu Bang, nggak kayak gitu konsepnya. Lah tadi Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan. Itulah kan? konsep Bang, makanya Abang nggak paham. Nah, tadi Yesus mau dikenal sebagai apa, Dek? Sebagai utusan? Dia utusan, Pak. Utusan. Terus kenapa kamu mengenalnya juga sebagai Tuhan? Karena itu firman yang diturunkan dari Roh Kudus ya kan. Itulah Pak, itu beda ya kan ya. Berarti Anda ini anti Yesus, anti Kristus berarti Anda ini. Gini ya Pak ya. Karena sih kepintaran, makanya di dalam Alkitab, di dalam apa belajar kita tentang Alkitab itu bisa kita bilang nggak dibutuhkan logika sama kepintaran.
Karena logika sama kepintaran kita itu jujur aja aku bilang tidak bisa menengok hati isi Tuhan. Itu Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah dikasih isi hatinya kok. Kenapa Anda tambah-tambah? Kenapa Anda menambah-tambahkan lagi? Kenapa Anda tambahkan? Dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda menambahkan dan dia adalah Tuhan itu juga? Dari mana ilmunya? Itu bukan tambahan, Pak. Itu kepercayaan. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana itu? Abang percaya kalau Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah firman Allah? Iya, alam semesta ini firman Allah. Saya juga firman Allah. Ya udah. Terus? Ya itu firman Allah, Pak. Sebagai utusan. Ya sama, saya juga sebagai firman Allah, saya juga. Apa utusan Bapak? Saya utusan Tuhan untuk ke bumi ini. Yakin Bapak? Yakin dong. Kita ini semua adalah utusan Tuhan. Ya udah, Pak. Jadi kenapa Bapak gak percaya kalau Yesus nggak utusan? Kenapa Yesus Anda kenal sebagai Tuhan? Sementara dia utusan Tuhan. Gimana ya cara sampainya ya? Tapi udah larang gini lah Pak ya. Ya ini diutus untuk menjadi HP. Kenapa Anda mengenalnya sebagai pisang? Saya nggak bisa memang menyampaikan apa seperti yang kami dapat ya. Ya karena Anda membantah dalil, Anda membantah ucapan Yesus. Enggak sama. Itu benar. Bahkan Bang, kalau memang itu anak bilangnya. Ya, tapi minta maaf duluan ya Bang ya. Bukan saya jadi sombong atau saya ya kalau Abang bilang saya bodoh, saya menuhankan nggak masalah juga kan gitu. Itu kan ya nasib kita masing-masing. Kalau kita percaya sama yang nggak pas nanti ya belum tentu. Itu kan urusan masing-masing. Itu maksudku. Ya tapi walaupun di dunia ini kurasa saya merasakan, walaupun di dunia merasa saya bodoh, kau bodoh gitu, kau salah, kau gini, ya karena saya merasa bulat, gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Itulah makanya iman, karena jelas dibilang kalau iman itu kan itu hidup saya. Ya, tidak dipaksakan Bang, cuman kan dalil Yesusnya ini yang kubahas. Kalau Anda mau menuhankan kerupuk juga, itu kan hak Anda. Mau menuhankan sendal jepit juga boleh. Cuman masalahnya ini Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kan gitu pertanyaannya. Mengenal dirinya sebagai apa? Kan itu. Iya Pak ya. Bahkan sih kalau membaca suatu apa kita pingin kita itu Bang, ayat-ayat itu kalau kita nggak mendasarkan seperti Yesus sampaikan kayak gini cara bacanya gitu ya kan, kalau misalnya firman itu jatuh ke batu-batu bahkan yang lain akan mengambilnya, jadi firman itu pun memang jatuh harus yang tempat baik gitu, jadi nggak bisa semua asal-asal bisa membacakan firman, bahkan iblis pun bisa mengajar kita tentang firman itu. Mungkin iblis lah yang mengajari ada ini karena berlawanan itu dengan mungkin, ajaran Yesus. Itu mungkin. Kalau apa yang kami dapat seperti menuhankan Yesus seperti Abang, yang kami dapat nanti yang jadi kami enggak sesuai sama pikiran kami. Yang kami harapkan, ya kami gini, kami nggak peduli lagi. Kami percaya gitu, kami kuat gitu. Jadi kalau ada pun orang membilang kalian bodoh gitu, ya karena kami bulat kan nggak peduli gitu. Karena yang membilang kami bodoh itu bukan Tuhan. Itu aja, bukan yang ada di dunia ini memang udah pernah siapa gitu ya kan membilang bodoh kalian, hanya orang-orang biasa seperti kami juga gitu. Maaf ya Bang duluan ya, saya menunjukkan cara apa saya ya Bangku ya. Iya, enggak apa-apa, itu hak saudara saya untuk saya sih semangat sih tengok Abang. Saya berdasarkan dalil, kalau saya tidak berani karena itu kitab saudara. Cuman saya lihat kitab saudara dengan adik ini bertentangan. Oke Bang, nggak masalah. Itu kan cara berpikir kita. Makanya di dalam membaca Alkitab itu Bang, makanya jangan salah membaca. Karena ada diajari kita mana cara membaca. Justru itu
Saya yang heran, Anda menasehati siapa di sini? Jangan bukan salah menasihati. membaca. Saya menunjukkan ke mana saya membacanya kan gitu. Ya, kan. coba Bahkan boleh tidak Anda baca Yohanes 17 nomor 3 itu? Yohanes 17. Nomor 3. Jangan seperti ITG ya. Oke bang. Ngarang-ngarang cerita dia, ngarang bebas. Yohanes 17 ayat 3 tadi bangku. Siap. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masalah bang, kalau menurut saya sih gak ada yang salah sih ya bang ya. Tapi nggak tahu menurut abang bisa sampai Mengenal Yesus yang engkau. utus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan. Ini bang. Terus Mark kenapa bilang Anda ya, Tuhankan kalau begitu? memang itu Tuhan bang, utusan kayak mana ya? Aduh. Tadi Kalau Anda masalah baca, kita- hidup gini, kekal bang, itu. kurasa gini ya. Hidup kekal itu Salah, mengenal kalau Yesus. memang- Hidup gini, kekal maaf itu dulu, Bang. mengenal Yesus yang Diutus. diutus. Itu hidup kekal Ya. kan? Mengenal Yesus Diutus, sebagai firman itu diutus bang untuk dunia karena kan. Iya. Oke. Mana ya? Cara mengutus ini kan beda bang. ya enggak Bahkan Yesus banyak yang hidup kekal diutus, itu, tapi hidup beda. kekal itu mengenal Yesus sebagai Utusan. utusan. Dah. Itu benar. Terus kenapa Anda Tuhankan? Ya, utusan dari kalau kita bilang dari tempat duduk. Dari Ya, tempat dari kerjaan. Iya. Ya, gitu kan diutuskan. Terus kenapa Anda Tuhankan? Kenapa Anda Dia Tuhankan? Tuhan. Dia Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Utusan, dia Tuhan, utusan Tuhan kan pas diutusan Tuhan. Gimana cara mengatakan? Berarti maksudnya Tuhan mengutus Tuhan. Gini lah, si Daud kan utusan juga, tapi kan Tuhan kan. Banyak utusannya di dunia ini sebelum Yesus. Lah iya, saya tanya Anda, Daud utusan, Yesus utusan. Anda mengatakan Daud bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak gitu loh. Lah, lalu bagaimana? Bagaimana? Gimana tuh? Tuhan itu mengutus Tuhan, kayak mana? Aduh. Tapi Lah, dia kan Anda kan sudah membaca hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan Tuhan. ya udah bisa lah aku bilang dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya. Iya, untuk umatnya. Oke. Ya, menurut saya Ya. Bang itu ya. Iya, saya tepuk tangan dulu kalau begitu. Lalu Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapak. Lain lagi nih. Bang, nanti kalau apa ya nanti Bang Eri, nanti muter-muter kan biasanya kalau apa kita apologi apa kan jadi muter-muter nanti ngomongku ya. Ya Apa kamu ya, lah Bang, itu. ya? Saya enggak. Anda mengatakan Yesus mengutus dirinya, berarti Bapak mengutus dirinya. Bapak masih ada enggak di atas, di langit? Itu ke firman bersama-sama dengan Allah Bang. Ya udah gini aja. Maaf mengutus Bang. dirinya maksudnya gimana? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada 5, 10, 11, 13, 20, 27, 26, 300, 400, 247. Tuhan Anda ada berapa? Tetap Tuhan kami satu. Makanya tetap Tuhan kami Satu. Bang. Satu ini mengutus dirinya. Iya, utus. Berarti tidak ada lagi di atas kan? Enggak gini Bang, enggak gini ya. Tak ada lagi di atas. Tidak ada lagi di atas. Ya ada, bahkan si berapanya lah dunia ini Bang. Bahkan kakinya pun di tanah, kepalanya di apa kan gitu besarnya. Apanya kayak cara mengapakannya. Bahkan bisa diarah kayak mana ya? Maksudnya Gilanya. Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jadi kita tanya dulu Bapak. Tuhan itu seperti kita ya? Atau Lah, seperti di dalam agamamu Atau si- Tuhanmu itu seperti manusia. Tuhanmu itu bukan lagi seperti kita, tapi Tuhanmu itu manusia. Tuhanmu, Oke lah Pak. Nanti jadi Bapak yang mutar-mutar. Tuhanmu satu, Tuhanmu Iya. satu, mengutus dirinya,
Berarti kan Tuhanmu tidak ada lagi di langit kan? Tidak ada lagi di surga karena sudah turun ke bumi. Betul? Aduh, Pak, Tuhan itu aku gimana aku bilang ya? Jangan gitu cara berpikirnya. Lah, lalu saya harus berpikir kayak orang gila gitu. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Saya tidak tanya maha kuasanya, saya tanya jumlah Tuhanmu ada berapa? Satu. Satu Ya. turun ke bumi. Iya, bisa. Berarti sudah tak ada di langit. Ada. Berapa jadinya? Hah? Berapa jadinya? Berapa? Dua. Kalau menurut abang dua. Agak. Kalau nanti menurut kamu? Muter-muter nanti. Kalau menurut kamu? Bahkan kalau menurut saya, Bang, di dalam Alkitab sejarahnya, kalau misalnya Roh Kudus siapa? Itu siapa? Tuhanmu. Ah. Ya, Yesus ya, makanya kamu jujur. Tuhanmu Tuhan. 1 atau 2 atau 3, jujur. Tuhan saya satu. Tapi di dalam satu. sejarah itu Satu. tiga, Bang. Nah, Oh 3, bilang dong. Gak usah Tuhan saya malu-malu. satu. Di dalam sejarah dia udah pernah melakukan semua apa yang dipekerjakan dia. Loh, menurut dia yang sejarah. mana yang betul ini? Tuhanmu 1 apa 3? Nanti kalau masalah sampai sini mau putar-putar ya, Bang, nanti. Yang Anda yang mutar. Anda mengatakan Tidak, Bang, 1 bukan tapi hakim. lebih dari 1. Anda Jadi mengatakan gini. 1 tapi lebih dari 1. Nah, karena itulah kepercayaan kami, pemahaman Lah, kami. berarti Tuhan Anda 3 tapi Anda anggap 1 biar keren. Ya udah, Kan nggak begitu. masalah. Nggak masalah, Bang, Gitu itu. dong. Masalah. Iya, jujur, ya harus jujur. Jangan Anda mengatakan 1 tapi 3, itu nggak bagus. Itu ngibul namanya. Karena dewasa ini orang Islam juga lebih paham Bible daripada Kristen sendiri. Kalau Kristen kan hanya modal percaya saja, Ya, nggak bukan karena masalah, proses Bang. belajar. Kalau kita misalnya sih untuk belajar jadi kita pintar nggak masalah. Intinya paham. Iya, tapi kalau belajar untuk menjadi bodoh, Nggak mungkin kan gitu. ya inilah Anda. Tapi itu kalau Ya inilah Anda belajar untuk menjadi bodoh. kalau bisa Abang menentukan orang Kristen bodoh, kenapa nggak Abang disembah semua orang? Lah kok jadi sembah? Orang yang berakal sehat itu tidak mungkin menyembah sesamanya makhluk. Menengok dari cara berpikir Abang ini. Lah, sepintar-pintarnya manusia dia bukan Tuhan. Tanya, Yesus Abang. sekarang Abang tuh begini. ya, kita Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Aduh, mutar-mutar nanti. Nah, makanya Anda melantik manusia menjadi Tuhan Anda yang dimana manusia itu sendiri bertuhan. Menurut Abang. Yesus tidak bertuhan. Yesus tidak bertuhan. Dia bertuhan, dia manusia. Berarti dia bertuhan. Berarti Anda menuhankan. Dari artinya dari utusan. Berarti Anda Makanya dia menuhankan ada sosok utusan. yang bertuhan. Anda datang nih. Anda datang kepada Yesus. Hormat Tuhan Yesus. Yesus juga hormat Tuhan Bapa. Anda menuhankan orang yang menuhankan sesuatu yang di luar dari dirinya gitu loh. Jadi sebenarnya agama Anda itu memang tidak layak untuk didiskusikan. Agama Anda itu hanya bisa dipercayai saja. Nggak bisa didiskusikan agama Anda itu karena tidak masuk akal. Agama Anda itu tidak masuk akal. Jadi menurut Anda masuk akal? Ya karena masuk akal lah, Bang. Oke. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Yesus. Enggak, Tuhan saya ya Yesus ya. Yesus. Saya sampaikan aku nanti. Nah, Yesus Kalau berdoa dibilang kepada abang siapa? itu Yesus, ini, Bang. Yesus berdoa kepada siapa? Tunggu. Tuhan Abang siapa Tuhanmu? Satu. Saya Tuhan Allah. Yesus. Pertanyaan Bang, Yesus. Itu Tuhan saya. Terus Jadi kalau- cuma satu, Yesus. Yesus berdua sama siapa? Yesus itu kan dari manusia di dunia, Bang. Oh, Yesus yang manusia. Katanya Tuhan tadi. Tuhan, Bang. Aduh, kenapa kita itu jadi kenapa? Dulu waktu Yesus kalau kita nengok dari sejarahnya, Yesus itu waktu dia di dunia, orang nggak mempercayai itu Yesus Tuhan.
Oh enggak, memang karena Yesus turun ke bumi mengajarkan dirinya Dia masih utusan. pandangnya seperti manusia. Seperti Hanya sama-sama. Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang Tapi Yahudi, karena dia udah naik, orang dia sampaikan semuanya tentang dirinya. aduh, itu sudah doktrin. Itu sudah Kalau doktrin, itu ya, beda. ya, bang, Itu Bang. doktrin. Bang. Itu doktrin dari Tapi barat. sih, gini bang, Hmm. tanya dulu. Kalau misalnya orang percaya dengan abang seperti berbodoh, gini apa? Gini kan abang pandangan gini orang Kristen, kok bodoh kan gitu ya kan? Dengan pemahaman abang, Hmm. kan sering sih saya tengok ya bang, bodoh kali kalian, bodoh gini segala macam. Oh, saya Bahkan tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh. atau pernah. gini, Bahlul. bodoh kali menuhankan manusia. Paulus yang mengatakan itu 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi abang ikut itu ya. Anda kan menuduh saya tadi mengatakan Anda bodoh. Dan Paulus itu sangat yang benar itu mengatakan kalau cara apanya itu. Ya dia merasa bodoh karena dia udah mengenal Yesus, mengenal Kristus. Iya, berarti kalau saya menjadi Kristen saya jadi bodoh. Bukan jadi bodoh, tapi kami sadar bahwa kami bodoh. Nah, jadi kalau Oke, kami nggak mengenal kita buktikan. Maria melahirkan apa? Tuhan atau Maria manusia? Tuhan. Ya, Tuhan. Dia itu di dunia. Kalau sekarang kalau kami menurut sekarang Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Bang. Tuhan. Bang gini bangku ya. Kalau abang nanya sama saya, itu Tuhan. Sama saya karena saya percaya itu Tuhan. Ini saya ingin buktikan kalau saya jadi Anda jadi Kristen, saya jadi bodoh. Saya buktikan. Nah, Maria melahirkan apa? Abang nanya sama saya, Iya dong. Tuhan. Nah, tua mana Maria dengan Tuhan? Tuhan mana? Tua mana Maria dengan Tuhan? Sekarang. Maria tua mana dengan Tuhan? Ya kalau dulu itu di dalam sejarahnya Tua Maria. Ketawa nanti abang, ketawa. Yakin aku karena abang, makanya aku bilangin nanti kok aku bilang abang nggak paham kan abang nggak terima karena abang kan udah. Iya, berarti Tuhan Anda itu Tuhan baru. Berarti kalau kata abang berarti kan abang memahaminya. Ya, saya mendengarkan dari ungkapan adekku ini. Tua Maria daripada Tuhan. Tua Maria daripada Tuhan. Biar lagi nih Pak, itulah makanya aku bilang gini bangku ya. Pusing aku bang, pusing aku, Iya, pusing. ya pusing nanti abang pusing, pusing. Yakin aku. Lebih tua Maria Nanti daripada balik nanti. Pusing nanti abang, yakin aku. yang menciptakan Maria siapa? Itu bukan kok diciptakan bang? Maria, siapa yang mengadakan Maria? Yang mengadakan Maria itu kan Tuhan. Ya kan kalau masalah sebelum Adam sama kan hanya. Tadi katanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Kenapa Ya, abang sekarang bingung lebih nanti. tua? Karena abang Kok nggak jadi percaya. itu? Mana yang betul? Makanya gini bang, makanya aku bilang dari ini ada contoh kerasnya mana tahu bisa paham abangnya. Tapi nggak, maaf duluan aku anak kecil. Bahkan kalau nengok dari gaya abang udah pintar jago, bahkan lebih udah jago. Tapi sih nggak salah saya sampaikan mana tahu abang paham. Makanya aku bilang pikiran sama akal kita nggak bisa menengok isi hati seseorang. Sama seperti sama kita Tuhan. Jadi kalau kita hanya belajar dan menilai-nilai cara berpikirnya Tuhan, itu sama doang. Lebih baik nanti suatu saat lagi ya. Biarlah Tuhan menyampaikan hatinya sama abang. Daripada abang mencari-cari hatinya. Bahkan susah dapat. Apalah dek ini. Sok pintar Iya. kali. Macam Maaf dulu. Aku tadi minta maaf dulu dengan abangku ya. Maaf duluan. Saya hanya pernah dapat saya sih. Kamu gini bang, pikiran, akal dan pikiran kamu tidak bisa menengok isi hati kawanmu, sesamamu. Selagi selain kawanmu itu menyampaikan asli duluan samamu gitu bang. Jadi kalau kita mencari isi hatinya itu, kayak mana pun kita mencari, walaupun dikasih dia kayak buku apa segala macam, bisa nggak kita dapat?
Karena akal namanya nggak bisa melihat aslinya. Maaf ya bang dulu, maaf ya bangku ya. Iya iya Itu iya. yang aku tidak dapat, mana tahu nggak Boleh, boleh, pernah boleh. dengar. Maaf ya bangku Boleh ya. boleh boleh boleh. Iya, jadi gini bang, bahkan iblis pun bisa menyampaikan hatinya sama kita. Tuhan pun bisa menyampaikan hatinya, tapi kita nggak bisa mencari hatinya. Gitu. Akal ini dikasih Tuhan untuk menemukan Tuhan, bukan dimatikan akal ini. Tapi kalau bukan disuruh dimatikan bang, bahkan kita disuruh juga kayak mana kita memakai, bahkan memakai akal ini sebagai contoh yang pernah saya dengar. Tengok buahnya, tengok pohonnya, dan tengok buahnya yang di bawah. Nah gitu, dan nggak bakalan beda buahnya, pohonnya sama buahnya. Nah itulah kalau akal dari yang pernah saya dengar ya bang ya. Kalau kita memikir ki akal, nah gitu. Tapi maaf dulu Iya, ya bang iya, ya. Saya sih, ya tengoklah bang, mudah kali aku mengikuti abang. Tapi maaf duluan, ya bang ya, karena sih sering saya Siap. dengar abang. Iya. Oke. Oke bangku ya. Udah, Tapi, saya mau ini dulu bikin kopi dulu ya, campur masako. Oke, Bang. Bang Handi bisa naik Bang Handi. Oke. Tunggu ya. Berarti saya turun Ya. bang ya. Bisa turun ya bang. Di sini ya? aja dulu. Aku cuma bikin kopi aja pun. Aduh bangku. Di sini aja, bikin kopi aja pun sebentar akunya. Sini aja. Enak kok diskusi samamu. Enak. Daripada kayak ITG tadi itu. Bang Handi, saya bikin kopi dulu. Kanda sebentar. Iya. Silakan Jadi dilihat lebih tua teman-teman yang- Maria daripada Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan Maria. Gitu ya Pandia? Oke pak. Iya, lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan Maria. Betul ya? Kalau menurut seperti cara abang berpikir ke situ, ketawa. Nah, ikut saya ketawa. Tapi kan itu tadi pendapatmu tadi. Ya, itu pendapat. Tapi cara memahaminya beda. Nanti berbalik-balik bang. Minta maaf abangku ya. Nanti berbalik-balik kalau yang ke situ. Ya, tadi kan kamu ngomong yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya bang. Tapi sebelum ku jawab, saya jemaat biasa ya bangku ya. Tapi Iya, sama-sama. Saya juga masih belajar juga, Bang. Oke bang, oke. Makanya dibawa saya tengok nggak pakai data katanya. Ya wajar ya kan saya jemaat biasa. Oke bang. Tadi Yohanes 17:3 kan tadi saya dengar tuh. Yesus di situ sebagai apa? Di dalam sejarah itu bang, di dalam sejarah itu kan kehidupan yang sudah lewat. Kalau dibilang Yesus itu sebagai apa, itu sebagai manusia. Jadi waktu Yesus di dunia sebagai manusia, betul? Nah, betul. Terus kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia naik dan orang mempercayainya. Disitulah Siapa jadi- yang menjadikan dia Tuhan? Dia bukan menjadikan bang. Dia bukan menjadikan. Paulus yang jadikan dia Tuhan. Ya kalau menurut abang, kalau saya sih yang memahami Paulus, dia hanya percaya. Itu datanya ada di Roma 14 nomor 9. Oke bang. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Iya bang. Jadi syaratnya Yesus jadi Tuhan tuh harus mati dulu. Oke bang. Terus siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa yang bunuh dia? Ya membunuh Yesus pak, orang-orang yang apa di situ yang pas dia hidup di dunia itu. Rencana siapa penyaliban itu? Kalau masalah rencana sih, ya maaf ya bang. Tapi bisa sih bawa cara saya paham. Boleh, nggak apa-apa, bebas, Ya, bebas. nggak terima dibawa. Nanti kau salah gini kan. Tapi sih gini bang, kalau masalah penyaliban itu di dalam saya memahami, bahkan saya sering dengar ya kan, karena kita kan Kristen Kristen. Itu penyaliban bisa kita samakan kayak kekerasan kan gitu. Bahkan Iya, kekerasan. Siapa yang merencanakan itu?
Kalau merencanakan itu bisa kuapakan dari iblis itu bang. Oh, Itulah, berarti Ya. kau sama-sama dengan Edis, iblis yang merencanakan gitu ya. Oke bang, gini, apa yang dialami Yesus itu, apa yang dialami dia yang kita pandang di bumi itu kian yang kita terima. Memang itu iblis jahat ya. Bisa, itulah yang kita terima. Makanya dibilang, jadi Yesus itu menyerahkan dirinya kepada apa yang mau kita kian terima gitu bang. Tapi memang itu iblis jahat, sampai Tuhan dibunuh loh. Beda bang. Loh, kan Yesus Tuhan, mati Ya. di tiang salib. Iblis bunuh Tuhan loh itu. Ya tapi kan posisinya di situ kan Tuhan itu manusia seperti kita. Oh jadi iblis bunuh Tuhan manusia. Iya bisa. Karena Tuhan itu nggak mungkin mengapakan ya kan membuat seperti begitu jahatnya. Kita kini ya, kalau saya ya seperti saya lah seandainya hidup di sana karena saya selalu berbuat dosa bahkan nggak percaya. Saya diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu pasti wajib apa yang dilakukan sukanya sama saya. Tapi Tuhan sayang sama saya dan dia mau melepaskan saya dari genggaman iblis. Gitu. Jadi dia menyerahkan dirinya. Makanya itu salib itu dijelas itu kasih. Wah, masa menyerahkan diri sih kayak apa aja. Iya. Tapi nanti ya itulah makanya aku bilang Pak, biarlah hati Tuhan yang menyampaikan sama orang-orang yang Tuhan mati. siapa lagi? Ya, hati Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan sudah kamu tadi ditanya sama Banyuma, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu Pak. Siapa? Yesus, Roh Kudus, Allah. Itu dua. Menurut Bapak. Lah, Kalau menurut saya coba. kan, Kalau Tuhan kamu satu siapa? Coba sebutkan. ya Allah pencipta, Allah semesta, ya kan pencipta raja segala raja, ya kan. Siapa itu? Siapa itu? Ya Allah pencipta. Siapa kita ya? Si orang Batak yang viral sekarang ya. Nggak bener kau Bandi itu kau. Kau umurnya berapa Bandi? Abang saya masih 28, masih muda. Oh udah dewasa itu 28 mas. Sebentar lagi 29. Iya sih. Lah iya. Udah Tapi udah gede itu mah. dulu Pak, penasaran kali aku nengok muka Bapak. Yang mana tahu ya kan jumpa di mana-mana ya kan jadi bisa kita. Saya lagi nyetir. Nggak bisa on cam. Jangan Saya lagi Pak. di luar negeri juga nih, di Burundi saya. Oke Pak, hati-hati lah Pak, Bapakku ya. Nanti gara-gara kayak gini nanti nggak fokus Bapak. Enggak, ini saya Iya. lagi parkir. Saya lagi parkir di rest area. Oke Pak, semangat Bapakku. Hati-hati di jalan. Jadi di surga itu ada berapa Tuhan? Di surga itu berapa Tuhan? Satu Pak. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Ya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada 3. Itu satu Pak. Kok bisa 1 ada 3? Bisa. Andi kau itu masih bisa lah berpikir sehat. Jangan terlalu terdoktrin lah, pakailah akal sedikit. Oke Bang, gini Bangku ya. Rasa karena tindakan saya itu, saya udah kayak mana aku bilang, entah apapun yang terjadi nanti, setelah saya meninggalkan, entah saya tidak diterima, tapi saya nggak peduli lagi Pak. Gitu. Andi sekarang Maria Tuhannya siapa Maria? Tuhannya siapa Maria? Ya Tuhan seperti kita Pak. Ya siapa yang saya kan Tuhan saya ya saya. Tuhan kamu Yesus. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhan. Tuhan kamu Yesus, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria itu Iya. Allah kita alam. Bukan Yesus. Yesus Roh Kudus ya, tapi nggak tahu juga siapa Tuhannya. Biarlah Tuhan yang nanti menilai itu siapa Tuhannya. Dan Tuhan juga Kan anaknya Maria Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Menurut Alkitab aja ya Pak ya, menurut Alkitab ya Pak. Kalau di dalam sejarah Alkitab sih yang kita dengar, bahkan yang diakui, dipercaya Yesus Tuhan. Pandik, saya mau nanya kau, waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak? Mengalami musibah? Ya pernah lah Pak. Waktu kecil, mungkin pernah jatuh dari Kereta pernah. Iya, pernah. Ya mungkin kena kepala mungkin trauma. Enggak ya? Aman ya?
Aman. Oh ya udah kalau aman lah. Nah, iya tuh Pak. Masalahnya masih Pak. Ya udah nanti lu belajar lagi aja, jangan terlalu doktrin lah, pakailah akal sedikit lah ya. Akal kami Pak nggak bisa menengok hati Tuhan kami. Makanya Kak, jujur aja seperti saya, aku nggak mau memakai akal saya. Saya berharap hati Tuhan itu menyampaikan sama Kalau pikiran. kamu punya duit 100.000 nih Bandi, Ya, terus kau belanjakan 70.000, kembali berapa? 30. Pintar kau masalah duit. Masalahnya apa Pak? Itu kan hal biasa itu. Hal Ah, dunia. ah. Tapi kalau masalah Tuhan kok kamu nggak pintar-pintar gitu. Itu menurut Bapak. Dan saya nggak percaya sama Bapak, saya sampai percaya sama Tuhan saya. Oke Pak, udah banyak sih. Iya ya, istirahat dulu ya Pandia. Tawar lagi. Makasih ya Dea. Oke Pak. Jadi kalau ongkeng Bapak masih senang hati awak. Entah jumpa di mana-mana bisa ngopi ya kan Pak. Tapi nggak bisa, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, makasih deh Pandi. Oke Pak. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Bang Handi? Bang Zuma istirahat. Alhamdulillah sehat, nemenin Bang Jumat nih. Udah lama nggak ketemu. Aku sih begini-gini aja Bunda. Udah pada balik ke daerah masing-masing ya habis acara ya? Oh udah pada balik. Bang Jumat masih stay di. Terus mau ke Bandung tanggal Bang 5. Zuma masih di Jakarta. Wah, Masih. banyak urusannya ya kali ya. Masih. Wah, siapa nih ada baru kita? Siapa yang mau naik ini? Gua naikkan semua siapa? Sal. Gimana Sal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Bunda. Bang Zuma, keren. Saya cuma nonton aja, saya masih sibuk, tapi udah pulang ini. Pas Pak Prabowo kemarin ke New York kan, jadi agak oke. Assalamualaikum. Banyak banget permintaan sampai 70 orang ya. Buset dah. Wah, yang mana yang udahlah segitu aja. Ya banyak. Itu aku story siapa? Oten bukan tuh? Iya Bang. Sal, Tunggu batu. coba sambut Sal itu Sal. Rasmi Unioten ya. Agi Story selamat pagi. Selamat pagi ya Bangku. Islam Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Oh, Assalamualaikum Bang. Remur sampaikan Bang. Tunggu. Rasmi. Selamat pagi Rasmi. Lo itu Rasmi, cinta indah itu. Udah cantik sekarang. Saya udah lama nggak ketemu sama Rasmi nih. Bang Sal, sebelum Iya, Bunda. mulai diskusi sama Rasmi, promosi dulu dong. Oh boleh. Bang Andi izin ya. Baik Bunda. Buat teman-teman yang 10,4K ini tolong semoga berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang belum follow ya. Masih nyembah siapa yang resmi? Oh ya Bang Sal, saya mau promosi mungkin setiap seminggu 2 kali lah. 50.000 satu orang. Jadi daripada saya kasih donat, mendingan saya kasih uang aja. Insyaallah. Yang follow ya insyaallah. Follow teman-teman. Jangan sampai ketinggalan Bunda Mila. Subscribe juga YouTube-nya. Setiap 2 minggu sekali kata Bunda ya. Ya 2 minggu sekali. Halo. Bukan 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Sorry. Lamaan 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali.
Oke, kita sapa tamunya ya, Bunda ya. Ermina, selamat pagi. Pagi, Islam Kristen? Kristen. Kristen, oke. Bang Mr. Jack, selamat pagi. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Mr. Jack? Udah Ermina aja dulu. Ada yang mau disampaikan Bu Ermina? Mau nanya apa? Mau menanggapi judul itu? Tidak, tadi kan pertanyaan yang tentang Tritunggal itu kan, yang kalian bilang 3 Tuhan kami kan. Apa? Yang kalian bilang 3 Tuhan kami. Enggak, saya nggak pernah bilang 3, cuman ada Yang nama tadi berbeda kalian 3. bilang loh, Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa? Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ada berapa itu? 3. Ada berapa itu Bu? 3. Ya 3. Kalian mau tahu penjelasannya gimana? Kamu udah dijelaskan Tuhan Anda 3. Ngapain dijelasin lagi? Sekarang saya jelaskan biar Anda paham kenapa dia disebut Tritunggal. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Begini, pertama kalinya kan manusia diciptakan dari Adam dan Hawa kan sudah berdosa. Jadi Bapa menciptakan Tuhan Yesus itu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Jadi Bapak menciptakan, menciptakan Yesus Tuhan. itu sebenarnya wujud Bapa itu sendiri. Enggak, Dia tadi Ibu mengatakan Bapak menciptakan Tuhan Yesus. bukan. Loh, tadi ngomong gitu loh. Dengar dulu aku ngomong. Iya, silakan. Silakan Bu, terusin Bu. Ya. Manusia pertama kali udah diciptakan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, diciptakanlah Tuhan Yesus sebagai manusia itu sendiri supaya tadi memulihkan bener hubungan kan? Bapa dengan Bapak manusia. tadi bener kan Bapak menciptakan Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Bu, wujud Bapa itu sendiri yaitu Tuhan Yesus itu sendiri supaya Tadi dia Anda jadi bilang manusia. Bapak menciptakan Tuhan Yesus. Kamu paham nggak penjelasan saya? Dengar Bu bahasa Indonesia kok. Bapak menciptakan Tuhan Iya. Yesus, paham. Tuhan Yesus itu sendiri dialah Bapa menjadikan dirinya manusia supaya hubungan manusia dengan Bapa itu kembali pulih. Berarti Karena Bapak dosa pernah itu jadi tadi. manusia. Jadi Bapak pernah jadi manusia. Bapa menjadi manusia maksudnya? Tadi Anda bilang Bapak menjadi manusia, betul? Karena sejarahnya manusia kan sudah pertama kali manusia diciptakan Adam dan Hawa ya enggak? Saya nggak nanya itu Bu. Tadi Anda ngomong Iya, penjelasan Bapak dari menjadi awal. manusia. Kenapa Bapa menurunkan Tuhan Yesus itulah dirinya sendiri supaya hubungan manusia dengan Bapa Tuhannya yang di atas kembali pulih, diciptakanlah Tuhan Yesus. Yang Tuhan menjadi Yesus manusia itulah siapa, Bu? dirinya Bapa juga. Bu, yang menjadi manusia siapa? Bapa itu sendiri. Oke, Dalam berarti dalam berarti wujud Tuhan Yesus. dengerin. Berarti surga pernah kosong karena dia Bapak menjadi manusia, betul? Dirinya untuk memperbaiki hubungan manusia Iya, saya nggak nanya tujuannya. Jadi Bapak pernah jadi manusia 33 tahun, betul? Dia Betul. diciptakan bukan dari berhubungan manusia ya. Saya nggak nanya itu, Bu. Bapak turun menjadi manusia lewat mana, Bu? Lewat Tuhan Yesus. Loh, Yesus yang mengandung Bapak. Yesus itu Bapa sendiri. Dia dalam wujud manusia supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali. Enggak, Bapak ini turun menjadi manusia. Itu Iya, lewat mana? melalui wujud Tuhan Yesus. Lewat mana dia, Bu? Lewat mana dia menjadi Melalui manusia? rahim Maria. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapak.
Ya itu wujud manusia tadi, diturunkan wujud manusia. Ya kan Bapak yang jadi manusia, Ibu. Iya, Bapak menjadi manusia, itulah menurut kamu. Terus Jadi anaknya Maria Bapak, betul? Maria itu hanya meminjam rahimnya, bukan anak Maria. Tuhan Yesus itu bukan anak Maria. Jadi Maria nggak punya anak. Maria tidak pernah berhubungan secara manusia, berhubungan, tidak ada di berhubungan. Terus isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Itu tadi kan karunia dari Bapa yang diturunkan ke Tuhan Saya Yesus, ulang lagi ya Bu itulah ya. dirinya Bapa Bu, itu saya ulang sendiri. lagi Bu. Isi kandungannya Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangganya Maria? Tidak, bukan anaknya Maria. Itu adalah yang dikasih Bapa untuk menjaga rahimnya. Dia wujud Tuhan Yesus itu seperti manusia untuk Jadi menurut Ibu hubungan. yang dikandung Maria bukan anaknya Maria ya? Bukan, Jadi Maria nggak punya anak. tidak. Itu rahim yang dipinjamkan Tuhan supaya diciptakanlah Tuhan Yesus berwujud seperti manusia. Biar ada minjem rahim siapa, manusia Bu? sama Tuhan Yesus untuk kembali ke Bu, yang jalan minjem Bapa. rahim siapa yang minjem rahim? Rahim itu tadi dikandung itu rahim Maria, Oh, siapa itu yang minjem? Bapa yang di sorga. Oh, Bapak kok minjem? Nggak bisa bikin apa? Kan dia Bapak Tuhan Yesus itulah Bapak itu sendiri dalam wujud manusia. Ya, maksud saya Bapak kok minjem rahim? Kenapa nggak ciptakan rahim aja kok minjem? Kan dia kan tidak manusia sebenarnya. Tuhan Yesus itu enggak manusia. Oh jadi jadi Yesus itu Bapak itu Yesus bukan manusia itu sebenarnya. wujud Bapa seperti manusia. Oh Tuhan gitu. itulah sendiri itu Yesus itu. Izin Bang Handi, enak Iya. benar ya rahimnya dipinjam-pinjam begitu ya? Gimana itu? Aku juga mau. Memang ada Bu, Kalian zaman dulu. tidak akan paham. Mungkin zaman dulu ada kali. Jadi ajaran Mungkin Kristen. ada zaman dulu. Pinjam rahimnya Ermina boleh? Iya benar. Jangan terlalu Kalian kecil. tidak akan paham ajaran Kristen. Kalian Imani dulu ya, imani dulu baru paham ya, kalian imani dulu. berpikir secara Inilah logika, tahu? penyesatan, imani Agama dulu tidak dong, boleh ya kan? dipikirkan Benar nggak Bun? logika. Siapa Mbak? Imani dulu ya. Harus mengimani dulu ajarannya, mengerti. Nah itu dia, ini Baru penyesatan. kalian paham. Nggak Tidak perlu akan bisa berilmu. agama Ingat Iwan Villa, dikaitkan. nggak perlu berilmu mengimani Tidak, ajaran Kristen, cukup tidak imani akan bisa saja. dikaitkan dengan logika. Udah Bu. Ya, nggak bisa memang karena penyesatan. Gimana bisa Karena logika? kalian logika. Bu, dengerin. Kan Bunda Maria pernah melahirkan bayi itu. Itu bayi itu siapa itu? Bapak itu sendiri berwujud manusia untuk Bukan anaknya Maria itu? hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ada bayi yang dilahirkan Maria. Itu anaknya Maria atau bukan anaknya Maria? Itu tidak anak Maria. Dia bukan dari hubungan suami istri. Jadi Maria nggak punya anak ya? Tidak. Hebat kali ya. Kalian berpikirnya kan dia punya anak namanya Yesus Tuhan. Kalian tidak Tapi akan masa ada bayi keluar dari rahim Maria itu bukan anak Maria ya? Iya. Itulah anugerah yang dikasih Tuhan untuk Anugerah. membangunkan dirinya. Andi, boleh gue kasih tunjuk nih Bang Andi? Jangan kasih data percuma. Ikuti aja Sal. Jangan kasih data. Cuma Sal. Lo harus iman saja Sal. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lo anak lo katanya, bukan Tuhan. Kalian akan mengaitkannya dengan logika. Kalian tidak akan mengimani. Ini iman itu, ini yang main Bunda Mala. Ini iman, bukan fakta. Iman doang. Iman Susah doang. Kalian susah lawan iman. faktanya Muhammad, apa yang kalian itu kan dari Muhammad. Kau bisa bernapas, kau bisa bernapas lega di Indonesia ini karena ajarannya Nabi Muhammad loh. Enggak, aku bertanya, Muhammad itu siapa? Ya Nabi umat Islam. Nabi itu siapa? Ya Muhammad. Kok Muhammad? Jadi Muhammad itu siapa kalian? Ya Nabi. Gimana sih? Udah dijawab.
Jadi kenapa kalian percaya sama Nabi Isa? Dipercaya? Ya karena di Al-Quran Nabi Isa ada. Jadi di Alkitab kami Nabi Muhammad gak ada. Ya jangan kau percaya. Berarti kan betul kalian percaya sama ajaran Kristen, sementara orang Kristen Nggak ada tidak ajaran percaya Kristen. sama ajaran kalian. Nabi Isa ngajarin ajaran Kristen. Kacau ini orangnya. Coba ajaran Isa aja ada di kitab kalian, sedangkan ajaran Muhammad gak ada Kan di kan kitab. Nabi Muhammad nabi terakhir, nggak mungkin Nabi Muhammad pertama dibuat. Berarti Nabi Muhammad lah yang pertama. Iya. Kalau Udah kembali ke topik dulu. Oke Jangan lah. Nabi. Sekarang Oke ini lah, ajaran waktu Muhammad dengerin terakhir. Bu. Oke lah, halo. Jadi Maria kesimpulannya Maria nggak punya anak ya? Oke lah, ajaran kalian penyempurnaan. Iya. Jadi Penyempurnaan, kesimpulannya oke, itu Bunda kalian bilang. Maria itu Tapi penyempurnaan itu kan dari Alkitab kami. iya. Jadi kesimpulannya Bunda Maria nggak punya anak ya? Dengar, kalian telah menyempurnakan dari ajaran kami. Sedangkan kami tidak pernah percaya ajaran kalian. Ya nggak usah percaya Bu, nggak dipaksa kok. Kenapa kalian percaya ajaran kalian? Berarti kan Siapa yang ajaran percaya kami dong yang ajaranmu? benar. Nggak ada yang percaya itu, nggak ada. Kenapa ajaran kalian percaya Nabi Isa? Karena ada di Nabi kitab Isa emang kalian. ngajarin Kristen. Sementara di kitab kami Nabi Muhammad tidak pernah ada. Ya kalau nggak ada nggak usah percaya Bu. Berarti kan kalian percaya sama Kristen dong. Di mana saya percayanya? Percaya sama Kristen. Gimana Nabi sih ini Isa orang? ada di kitab kalian kan? nggak ada kata Yesus di Al-Quran, woi. Wah sesat ya ini. Enggak, Nabi Isa Orang kalian Islam percaya percaya ajaran Kristen sih. dia akan Emang Nabi datang Isa pada ngajarin hari Kristen? Coba pada jawab hari saya itu dulu. untuk membunuh. Emang Nabi Isa ngajarin Kristen? Dari mana itu hukumnya? apa? Kristen tuh lahir tahun berapa? Sedangkan kalian pun menyempurnakan kitab kami. Asalnya dari Ya Allah. kami. Bang Andi, Kasihan ini diam orang. aja deh Bang Andi. Kali dia Bang Andi, pilih kali dia. Nggak apa-apa, biarkan aja dia. Ya ilmunya Aku segitu mau dia bertanya apa? dulu. Kitab kalian diciptakan dari mana? Dari penyempurnaan kitab kami kan? Kita kan Siapa bilang begitu? Tapi tadi kamu bilang begitu tadi. Kapan pernah Agama ngomong yang gitu? menyempurnakan. Ini orang ini mimpi kali ini. Justru kamu itu yang memakai istilah Al-Quran banyak tuh di terjemahan Enggak. Indonesianya tuh. Kamu kan bilang kan agama Islam itu agama terakhir ya enggak? Terus Agama penyempurnaan. disempurnakan supaya apa? Dari Supaya mana kamu dapat penyempurnaan dari kitab Injil yang kamu dari sempurnakan? Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempurnakan supaya kamu nggak menyembah anak orang. Bukan kitab kamu, kitab kami kalian sempurnakan. Bukan kitabmu yang saya sempurnakan, bukan. Dari mana? Bukan. Kan itu pun sedangkan ya aku kasih tahu sama ini debat kita Biarkan ya. dia banyak ngomong nggak apa-apa. Biarin aja dia banyak ngomong. Santai ya. Menurut logikaku. Bang Andi, oke, diterima. Sedangkan kalian percaya ada Nabi Isa di Alkitab di kitab kalian. Sementara di kitab kami tidak ada percaya Muhammad. Itu perbedaan yang membuat kita terus berdebat. Memang Nabi Isa itu siapa? Ya itu kan yang ku bilang tadi, Bapa yang berwujud manusia itulah Nabi Isa. Sebenarnya Memang ada Nabi Isa di kitabmu? Bu, emang ada Nabi Isa di kitabmu? Nabi Isa kan Tuhan Yesus, kalian percaya? Di mana itu tertulis Nabi Isa Yesus? Fred. Aduh, ibu ini sakit jiwa ini pagi-pagi aduh. Aku tanya, kenapa kalian Yesus kalian bilang Nabi Isa? Yang bilang Kamu yang Yesus ngomong barusan, bukan kami. Teman-teman aku pun bilang gitu. Aku tanya, Nabi Isa itu siapa? Lebih baik kau ajak Itu Tuhan teman-temanmu, Yesus Bu. yang kalian sembah katanya. Lebih baik kau ajak teman-temanmu rekreasi ke neraka. Ini aku ya, aku pernah sekolah di Muslim sendiri kan. Ini kita debat ya, debat damai ya, jangan ada pertengkaran gitu kan. Bukan menjadi Bu, tapi lu belum Bu. Berdebat agama debat tidak tapi akan nggak ada pernah ilmu, kita Bu. sama, karena kita sudah berbeda. Yang bilang sama siapa? Memang kita tidak akan pernah sama.
Oke? Ya udah. Aku tanya samamu. Ini aku tanya ya. Penjabaranmu kan. Nabi Isa itu siapa? Nabi Pasti Isa, kau bilang Nabi Tuhan Yesus. enggak. Masa Nabi Isa Tuhan? Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Semua utusan. percaya kalau Nabi Isa itu. Ini orang dia bertanya baru dia jawab sendiri loh. Makanya aku bilang penyesatan. Nabi Isa bukan Tidak Tuhan, Bu. penyesatan. Tidak penyesatan. Kalian tidak mengerti. Penyesatan lah itu namanya, nyamain. Nabi Isa ya Nabi Isa, bukan Tuhan. Kau kan Yesus, kau Tuhan kan? Yes, memang Tuhan Yesus ku Tuhan Nah, kan. tapi kan itu Karena Paulus urusannya. itu wujud Kenapa Bapa nyamain-nyamain sendiri, nama Nabi itu Isa? Tuhanku. Yang mati di tiang salib itu siapa, Bu? Yang mati di tiang salib. Tuhan Yesus itulah manusia untuk memulihkan hubungan manusia. Kok bisa ada dengan kok Tuhan bisa mati, Bu? Bu, kok Tuhan bisa mati? Karena dia diciptakan sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Oh, berarti Tuhanmu diciptakan. Yes. Siapa yang ciptakan Tuhanmu? Bukan, Tuhan tidak pernah diciptakan. Ya, itu Yesus kau bilang diciptakan. Yesus itu Barusan ngomong loh tadi. Tuhan itu sendiri. Ini mau orang gila ini, dia ngomong nggak lupa Yesus sendiri. itu wujud Tuhan itu sendiri. Paham? Iya, makanya yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan Yesus, wujud Tuhan itu sendiri ada Berarti di Tuhan bisa mati. Berarti Tuhan bisa mati. Dia manusia tapi wujudnya itulah Tuhan. Oh, berarti dia bukan turun Tuhan. jadi manusia. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Untuk memulihkan hubungan manusia. Nah, yang mati dengan itu Tuhan manusia yang atau atas Tuhan? nama Dari Adam dan Hawa sudah berdosa. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Tidak. Tuhan itu sendirilah Yesus itu. Oh, berarti Tuhan mati. Bukan Tuhan yang mati. Terus siapa yang mati? Kalian, aku kan udah penjelaskan tadi pertama kan? Bingung dia salah. Enggak, bukan bingung. Kamu jangan ketawa kamu yang enggak ngerti. Daripada kan nangis mending Kau ketawa, Bu. tahu sejarah Adam dan Hawa sudah. Udah nggak usah bahas Adam Hawa, yang mati siapa? Enggak, ini pertama penjelasan Enggak, kenapa yang mati siapa? Tuhan Yesus Manusia itu atau Tuhan? diturunkan. Yang mati manusia atau Tuhan? Kau tahu nggak, paham nggak apa yang Nggak paham. Yang mati itu manusia atau Tuhan? itu Tuhan itu sendiri. Ya berarti Tuhan mati. Tuhanmu pernah mati. Tuhan Satu lagi Bang Tuhan itu Handi, sendiri. satu lagi. Ya, Bu. Topik